kelapa sawit itu kisaran di 5 juta sampai dengan 15 juta. Tekan tombol subscribe bosku. Halo guys, jumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas hal-hal apa saja yang Anda dapatkan, yang Anda diterima ketika Anda bekerja di perkebunan kelapa sawit, dan syarat-syarat apa saja yang Anda harus penuhi agar bisa bekerja di kebun kelapa sawit. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita jalin silaturahmi. Silahkan like video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video-video yang saya upload. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu setia di channel ini. Dan abaikan video ini, maklumi jika kualitas atau keadaan video ini tidak begitu baik, karena video ini dibuat di luar ruangan dan tentunya di lokasi perkebunan kelapa sawit. Kali ini saya berada di salah satu kebun kelapa sawit di daerah yang tidak jauh dari Kalimantan. Dan kita akan membahas poin pertama, yaitu hal apa saja yang harus dipenuhi ketika teman-teman mau bekerja di kebun kelapa sawit. Yang pertama itu adalah administrasi. Teman-teman harus melengkapi segala dokumen administrasi, mulai dari hal-hal yang diminta, yaitu pendidikan, kartu keluarga, KTP, hal-hal yang berkaitan dengan identitas diri. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai fisik yang kuat, karena di perkebunan kelapa sawit itu membutuhkan tenaga yang besar, membutuhkan stamina yang kuat. Jadi kalau teman-teman punya penyakit, ada salah satu teman yang satu angkatan itu kena penyakit asma, itu pasti digugurkan, dipulangkan, meskipun di daerahnya sudah lolos tes medikal. Nanti di lokasi kerja tentunya akan dites kembali, dan jika didapati itu pasti dipulangkan. Yang seterusnya itu adalah izin dari keluarga atau orang tua. Jika teman-teman belum menikah, itu tentunya teman-teman harus mendapat izin dari keluarga. Setelah itu juga dari pemerintahan, seperti itu. Dan hal-hal seterusnya yang harus teman-teman persiapkan, yaitu teman-teman harus melengkapi segala. Teman-teman harus mempunyai tekad yang kuat untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Meskipun di perkebunan kelapa sawit itu sudah dipastikan akan mendapat gaji yang beda, yang lumayan besar jika dibandingkan bekerja di sektor lainnya atau di kilang atau pabrik. Tentunya di perkebunan kelapa sawit itu mempunyai penghasilan yang lebih besar, tapi itu sejalan dengan tanggung jawab dan risiko yang diambil juga. Jadi teman-teman harus punya tekad yang bulat untuk bisa bekerja di kebun kelapa sawit. Dan hal seterusnya yang bisa teman-teman dapatkan ketika bekerja di kebun kelapa sawit adalah yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan asuransi lainnya. Setelah itu teman-teman juga pasti mendapatkan fasilitas lainnya. Ketika teman-teman itu baru datang ke salah satu perkebunan kelapa sawit, itu pasti disediakan biasanya si sembako untuk 1 bulan, uang saku, kasur, tilam, tempat tidur, bantal, selimut, itu biasanya pasti disediakan kalau teman-teman bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit yang sudah
mempunyai sistem kerja yang baik. Dan di lain hal lagi, teman-teman itu akan mendapat jaminan kesehatan ketika teman-teman bekerja. Itu teman-teman sakit atau cedera, teman-teman pasti mempunyai jaminan kesehatan. Jadi hal lainnya yang teman-teman dapatkan itu, teman-teman akan mendapatkan gaji tentunya. Biasanya di perkebunan kelapa sawit itu karyawannya digaji sebulan sekali, dan itu antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Meskipun di tanggal 5 itu sudah pasti masuk ke rekening teman-teman. Besaran gaji yang diterima biasanya di perkebunan kelapa sawit itu kisaran di 5 juta sampai dengan 15 juta. Jika teman-teman mau melihat gaji yang didapatkan dari orang-orang yang sudah bekerja di perkebunan kelapa sawit, di lain video nanti, di next video atau di video berikutnya, saya akan membahas tentang hal tersebut. Jadi seperti inilah informasi singkat untuk teman-teman semua yang mau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Meskipun penghasilan yang didapatkan itu cukup lumayan besar, itu tentunya sejalan dengan resiko atau pekerjaan yang harus teman-teman kerjakan. Tapi teman-teman harus pahami juga, jika orang lain sanggup, jika orang lain mampu, kenapa maka teman-teman tidak sanggup atau tidak mampu? Tentunya dalam hal proses training teman-teman akan kesulitan. Itu bukan karena teman-teman tidak mampu, tapi karena belum terbiasa. Jika teman-teman terus berjuang, terus berusaha, tentunya teman-teman akan terbiasa melakukan hal aktivitas yang meskipun berat, teman-teman pasti bisa. Oke, terima kasih selalu setia di channel ini, selalu mendukung channel ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, jika teman-teman punya sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar di bawah video ini tinggalkan pertanyaan dari teman-teman semua, dan saya akan mengusahakan menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Sampai disinilah informasi singkat mengenai pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Sampai jumpa di next video.